Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Yang semangat dong. Semangat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi. Luar biasa. Pagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, bagus. Semuanya semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita mengawali dengan presensi. Bagi namanya yang Ibu panggil, bilang hadir. Harus semangat ya. Ramlan Mahesa. Hadir, Bu. Fatihah Zauzia Razak. Hadir. Fatihah Zauzia Razak. Hadir, Bu. Yang semangat, Nak. Fatihah Zauzia Razak. Hadir, Bu. Iya. Akmalul Khairi. Hadir, Bu. Iya, bagus. Mantap ya. Good job semuanya. Hadir semua ya pada hari ini. Hadir, Bu. Anak Ibu rajin semuanya. Yang selanjutnya, agar pembelajaran kita dapat bermanfaat bagi kita semua dan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi kita semua. Nanti cut dulu. Nah. Gimana sih? Iya, nanti gampang dipotong, gampang diedit. Selanjutnya, alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat pada pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Siapa yang berani mimpin berdoa? Yo, ayo. Siapa yang berani? Saya. Ya, silahkan. Mas Ramlan. Baiklah, kawan. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Amin. Agar pembelajaran kita lebih semangat lagi, kita akan bernyanyi lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang berani memimpin untuk bernyanyi? Ayo, siapa yang berani? Anak Ibu berani-berani loh. Tidak ada, Ibu tunjuk. Ya, Mas Akmal, dipimpin teman-temannya untuk bernyanyi. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sambil menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih semuanya. Tangan. Semuanya hebat ya. Setelah bernyanyi dari Sabang sampai Merauke, kita harus menanamkan jiwa nasionalisme dalam diri kita. Nah, Ibu punya motivasi nih buat pembelajaran hari ini. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Jika kalian bersungguh-sungguh dalam belajar, maka cita-cita kalian mudah tercapai. Makanya dalam pembelajaran pada hari ini, kalian jangan ngantuk, tetap fokus dan memperhatikan Ibu ya. Siap? Siap. Bagus. Kira-kira siapa yang ingat kita kemarin belajar apa? Siapa yang masih ingat kita belajar apa kemarin? Tentang uang, Bu. Tentang uang.
Bu. Iya, betul. Berarti anak-anak Ibu semuanya belajar nih ya di rumah ya. Sekarang kita akan belajar apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Tidak ada? Tidak tahu, Bu. Ya, sekarang kita akan belajar tentang sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Ada yang tahu? Ya, belum ada yang tahu ya. Di sini Ibu punya gambarannya nih. Ini adalah planet bumi yang kita tempati. Ini adalah gambaran-gambaran yang terdapat pada planet bumi. Ada tumbuhan, ada hewan, ada air, lalu ada perindustrian, ada perkotaan, dan lain-lain. Sebelum Ibu melanjutkan, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Yang kedua, dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatnya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Coba amati gambar di bawah ini. Ini gambar apa ya? Jagung, Bu. Jagung, betul. Apa sih manfaat jagung itu, anak-anak? Pengganti nasi. Mengandung karbohidrat, Bu. Betul. Berarti bisa dimakan. Lalu kulit yang telah kering juga itu bisa dibuat hiasan, kerajinan, begitu ya. Dan hasil jagung juga, hasil dari panen perkebunan jagung nanti bisa dijual belikan. Nah, Ibu di sini punya gambar. Ini gambar apa, anak-anak? Di nasi. Banjir, Bu. Iya, betul. Banyak sampah. Betul, yang ini? Sampah. Betul, yang ini? Menangkap ikan, Bu. Betul, ikannya pada mati ya. Terus yang ini? Kebakaran. Betul, kebakaran hutan. Kira-kira kenapa ini bisa terjadi, anak-anak? Coba kita lihat gambar yang pertama. Coba kalian amati. Kenapa sih bisa keruh begini airnya? Kenapa? Karena manusia. Karena orang-orang membuang sampah sembarangan, Bu. Betul. Jadi air sungai itu tidak dapat dipergunakan lagi karena kumuh, kotor, banyak sampah. Ya. Terus yang ini apa? Kenapa itu? Ikan pada Iya, ikan-ikan pada mati. Seharusnya ikan-ikan tersebut bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya para nelayan mencari ikan untuk dijual perbelikan. Dan nanti kita bisa beli ikan untuk lauk pauk sehari-hari kita. Terus yang ini kenapa ya? Yang gambar ketiga. Manusia, Bu. Mbak Zia, coba diam saja ini dari tadi. Mbak Zia, ini kenapa? Kebakaran, Bu. Iya, kebakaran hutan karena apa ya, Mbak ya? Karena nggak diurus, jadinya kebakar. pada mati, Bu. Betul. Terus yang lebih tepatnya apa ya? Ayo siapa yang bisa? Putung rokok, Bu. Bukan. Pembukaan lahan baru. Iya, terus apa lagi? Penebangan Putung rokok, Bu. pohon Karena ada liar. Coba Mbak Zia muka yang cantiknya diperlihatkan. Masa yang dilihatkan itu jidatnya saja? Coba Mbak, yang betul biar Ibu bisa lihat. Iya, Bu, iya. Coba mana? Nah, begitu. Kan cantik toh. Terima kasih, Bu. Baik anak-anak, dari gambar-gambar yang tadi kita amati, kira-kira apa sih pengertian sumber daya alam? Siapa yang bisa?
Saya, Bu. Ya, silakan Mas Ramlan. Dari pemaparan atau gambar tadi dapat disimpulkan bahwa pengertian sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terdapat di lingkungan sekitar sebagai hasil bentuk alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Betul sekali. Nah, sumber daya alam itu terbagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Coba amati gambar di sini anak-anak, coba lihat fokus ya. Di sini sumber daya alam yang dapat diperbaharui, contohnya seperti tanah, air, hewan, dan tumbuhan. Lalu di sini ada gambar sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya batu bara, emas, dan perak. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, ini dua-duanya mempunyai manfaat yang sangat banyak. Coba berikan contoh kepada Ibu manfaat air dalam kehidupan sehari-hari apa? Iya, betul. Terus? Nyuci, Bu. Betul, Buat apalagi? Buat mandi. Betul, banyak sekali ya buat minum, terutama buat memasak, dan lain-lain. Lalu coba berikan contoh pemanfaatan batu bara dalam kehidupan sehari-hari. Pembangkit listrik. Betul sekali, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, ya, betul sekali. Nah, coba siapa yang berani membaca? Tolong dibacakan. Minum, Bu. Saya, Bu. Ya, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan dan alam yang sangat berlimpah. Kekayaan alam tersebut terdiri atas sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, yaitu minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Sumber daya alam yang bisa diperbarui yaitu matahari, air, angin, kekayaan laut, hasil pertanian, hewan peternakan, dan hasil perkebunan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia memiliki kekayaan laut yang luar biasa jumlahnya. Ribuan jenis ikan, kerang, dan hewan laut lainnya terdapat di perairan kita. Karena itu Indonesia dikenal dengan sebutan ibu kota ikan dunia. Indonesia yang terdiri atas ribuan gugusan pulau dan terletak pada garis khatulistiwa membuat negara kita sangat kaya akan jenis tumbuhan, buah-buahan, sayuran, tanaman, obat, dan banyak lagi. Indonesia juga memiliki hutan tropis yang kaya akan pohon berkayu dan hasil hutan dengan ribuan jenis hewan di dalamnya. Oleh karena itu Indonesia pernah dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun sayangnya saat ini hutan-hutan di Indonesia banyak yang musnah karena pohon-pohonnya banyak ditebangi atau dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit untuk kepentingan industri. Kita sebagai bangsa Indonesia tentunya bangga dengan kekayaan alam yang berlimpah dan wajib memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak. semuanya dengar anak-anak apa yang tadi dibacakan oleh Mas Akmal? Dengar ya. Nah, sekarang coba kita kelompokkan macam-macam sumber daya alam di bawah ini sesuai dengan jenisnya. Ada air, batu bara, emas, tanah, matahari, perak, tumbuhan, minyak bumi, gas bumi, dan hewan. Yang pertama, air itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dapat diperbarui, Bu. Betul. Betul sekali. Yang kedua, batu bara termasuk yang mana ya? Yang tidak dapat diperbarui. Betul sekali Mbak Zia, pintar. Lalu yang ketiga, emas. Tidak dapat diperbarui, Bu. Betul sekali, pintar. Lalu tanah. Tanah termasuk yang mana? Perbarui, Bu.
diperbarui. Betul sekali. Good job. Lalu ada matahari. Matahari memberikan cahaya bagi kehidupan. Berarti sumber daya alam Perbarui, ini. Bu. Dapat diperbarui, Bu. Dapat diperbarui. Betul sekali. Lalu ada perak. Tidak dapat diperbarui. Betul sekali. Good job Mbak Zia. Lalu ada tumbuhan. Termasuk apa Dapat nih? diperbarui, Bu. Betul. Dapat, Bu. Dapat. Ya. Minyak bumi termasuk yang mana? Tidak dapat diperbarui, tidak dapat. Ya, betul. Lalu gas bumi. Tidak dapat diperbarui, Bu. Betul, Mas Rahman, Mbak Zia ini diam-diam aja ini. Coba, Mbak Zia, hewan termasuk apa? Yang dapat diperbarui. Betul sekali. Kenapa sih air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Nah, karena jenis-jenis sumber daya alam ini dapat kita temukan sampai kapanpun. Jumlahnya itu tidak terbatas anak-anak. Jadi dapat diperbaharui. Sedangkan batu bara, emas, perak, minyak bumi, dan gas bumi itu tidak dapat diperbaharui karena jumlah mereka sangat terbatas. Maupun sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dua-duanya itu kita harus bijak dalam memanfaatkannya, tidak boleh boros, dan harus sesuai kebutuhan kita. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Bisa. Sekarang membuat kelompok dan diskusi Bisa, Bu. bersama. Bagaimana sih pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara menjaga dan merawat kelestarian sumber daya alam? Sajikan hasil identifikasi kalian dalam sebuah tulisan lalu presentasikanlah. Coba sekarang bentuk kelompok dulu. Kumpul setiap kelompok ya. Sudah? Ya, sudah. Coba Ibu tunjuk kelompok 1, perwakilan Mbak Zia, coba dipresentasikan. Mbak Zia, bagaimana sih pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari? Coba dipresentasikan di depan teman-temannya. Ayo Mbak Zia, halo. Tidak bisa ya, belum siap ya? Kelompok 1 belum siap? Oke, kelompok 2, coba Mas Ramlan dipresentasikan. Itu pertanyaan nomor 1, maksudnya bagaimana ya, Bu? Nah, bagaimana sih pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana pemanfaatannya? Yang tadi Ibu jelaskan. Oh, kayak misalkan air dapat dimanfaatkan untuk mandi, untuk mencuci, Terus? untuk masak, kemudian untuk cara menjaga dan merawatnya Ibu sudah jelaskan tadi, yaitu menggunakannya dengan bijak. Ya, betul sekali. Good job, Mas Arman. Terima kasih sudah berani mempresentasikan di tempat-tempat temannya. Di ujung pembelajaran, kesimpulannya adalah sumber daya alam terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui misalnya minyak bumi dan emas. Salah satu upaya dalam melestarikan sumber daya alam adalah tidak boros memakai ketersediaan sumber daya alam yang ada dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran,
Adakah yang belum kalian pahami? Cukup, Bu. Cukup, semuanya paham ya? Ya. Ya, good job. Anak-anak ibu semuanya pintar. Lalu pembelajaran pada hari ini bagaimana ya? Apakah kalian puas? Seru, Bu, seru. Iya, seru betul. Kalau kalian semangat, pembelajaran kita juga nanti seru. Nah, nanti tugasnya adalah dari gambar yang Ibu tadi perlihatkan ke kalian tentang kerusakan sumber daya alam yang ada kebakaran hutan, lalu kebanjiran, dan hewan-hewan laut pada mati. Nah, nanti itu disajikan dalam tulisan bagaimana cara menanganinya ya. Nanti dikumpulkan minggu depan ketika bertemu ibu lagi. Paham anak-anak? Paham, Bu. Betul. Kalau kalian kesulitan, jangan segan untuk meminta bantuan kepada ibu dan bapak kalian di rumah. Lalu selanjutnya motivasi dari ibu, teruslah belajar karena belajar adalah tiket menuju masa depan yang cemerlang. Baik, karena kita tadi mengawali pembelajaran dengan berdoa, sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa juga. Coba Mbak Zia dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Iya, Bu. Ya. Sebelum pulang, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Semoga materi yang kita dapat, ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Rajin pangkal pandai, terus rajin ya. Ya, Bu. Besok untuk kegiatan pembelajaran besok nanti kita akan belajar bernyanyi. Kita akan belajar tentang seni, budaya, dan keterampilan. Tetap semangat semuanya. Baik, Bu. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.